Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salma Awalia dengan NIM 12320600035. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume jurnal yang membahas tentang penggunaan Kahoot sebagai media pembelajaran biologi. Di sini saya akan mereview 10 jurnal yang terdiri dari 7 jurnal nasional dan 3 jurnal internasional. Nah, semuanya membahas efektivitas Kahoot dalam meningkatkan minat, partisipasi, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi dan juga pelajaran lainnya. Jurnal yang pertama merupakan pengembangan media pembelajaran berbasis Kahoot pada materi ruang lingkup biologi SMA MA kelas 10 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Kahoot yang dapat digunakan dalam metode biologi yang menggunakan metode R&D dengan model ADY melalui 5 tahapan. Nah, hasilnya akan menunjukkan bahwa media ini dinilai efektif dalam meningkatkan interaksi siswa serta pemahaman konsep materinya. Jurnal yang kedua yaitu efektivitas penggunaan aplikasi Kahoot terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Wonomulyo 2023 yang merupakan penelitian ini menilai seberapa besar pengaruh Kahoot terhadap minat dan hasil belajar siswa yang menggunakan metode kuantitatif. Nah, hasil dari per-tes dan post-tes menunjukkan bahwa kelas yang menggunakan Kahoot ini mengalami peningkatan signifikan dalam hasil belajar dan ketertarikan terhadap materi. Jurnal yang ketiga yaitu pemanfaatan Kahoot sebagai media pembelajaran berbasis permainan dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran biologi 2023. Nah, penelitian ini fokus pada peningkatan motivasi belajar siswa dengan metode eksperimen kuantitatif. Data dikumpulkan melalui pre-test dan post-test serta angket motivasi. Nah, yang berhasilkan bahwa Kahoot mampu meningkatkan motivasi belajar siswa secara signifikan karena kompetitif dan menyenangkan yang diciptakan. Jurnal yang keempat yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis Kahoot pada materi ruang lingkup biologi SMA atau MA kelas 10 2021. Nah, studi ini yang menggunakan metode ADY dalam mengembangkan media pembelajaran Kahoot. Validasi dilakukan oleh ahli dan uji coba diberikan kepada siswa yang menunjukkan media Kahoot ini membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami siswa serta memperkuat. Jurnal yang kelima merupakan pemanfaatan Kahoot sebagai media pembelajaran interaktif kepada guru sekolah dasar 2025. Nah, yang ini penelitiannya unik, subjeknya adalah guru yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari wawancara dan observasi yang membuat Kahoot ini membantu guru, membantu wawasannya terhadap media interaktif yang bisa diterapkan di kelas dasar. Jurnal yang keenam merupakan analisis keuntungan dan kerugian Kahoot sebagai platform media pembelajaran 2023 yang mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan Kahoot dari metode campuran kuantitatif dan kualitatif yang menyimpulkan kendala teknis seperti koneksi internet dan keterbatasan perangkat. Jurnal yang ketujuh merupakan pemanfaatan aplikasi Kahoot berbasis kuis sebagai alat ukur hasil belajar siswa pada materi biologi di Seman 1 Kasihan 2022. Nah, penelitian ini mengevaluasi efektivitas Kahoot sebagai alat asesmen hasil belajar dengan metodenya kuantitatif yang diberikan pre-test sama pro-test. Hasil ini Kahoot ini membantu memahami konsep biologi dan membuat evaluasi menjadi lebih menarik. Jurnal yang ke-8, jurnal internasional yang merupakan The Impact of Kahoot to Enhance Student Participation and Reading Ability in ELTE Classroom 2024. Dalam konteksnya bahasa Inggris karena menunjukkan bahwa Kahoot ini tidak hanya meningkatkan partisipasi aktif siswa, tapi kemampuan membaca mereka dengan hasil protes dari kelompok, terus desain eksperimen yang menunjukkan peningkatan signifikan terhadap kelompok. Jurnal internasional yang kedua yaitu Online Game-Based Learning Using Kahoot to Enhance Pre-University Student Active Learning 2021. Penelitian ini menggunakan survei terhadap siswa pra-universitas. Hasilnya menunjukkan siswanya lebih termotivasi, lebih aktif, dan lebih memahami materi. Nah, saat menggunakan Kahoot ini, jadi gamenya itu membuat pembelajaran tidak merasa bosan gitu. Jurnal internasional yang ketiga yaitu Kahoot as a Game-Based Learning Media in the Evaluation of Learning in Class 2023. Nah, penelitian yang ini menilai efektivitas Kahoot dalam proses evaluasi belajar dengan menggunakan pendekatan, eksperimen penelitian, dan keterlibatan siswa menggunakan Kahoot sebagai alat evaluasi yang menghasilkan interaktif, menyenangkan, dan siswa lebih fokus dalam memahami konsepnya. Pun kesimpulannya, Kahoot ini terbukti efektif dan relevan digunakan dalam pembelajaran biologi, tentunya fleksibel digunakan untuk menyampaikan materi maupun evaluasi, serta meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan. Nah, di sini teman-teman bisa login di websitenya Kahoot. Kalian tinggal login aja menggunakan email dan
teman-teman bisa membuat game sesuai yang kalian inginkan. Banyak sekali temanya dan ada juga yang sudah tersedia di sini dan ada juga yang sudah mata pelajaran yang sudah ada. Nah, sekian ya. Jangan lupa dicoba websitenya di Kahoot dan aplikasinya juga. Sekian, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.